Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hari ini kita akan masuk ke tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Apakah kalian sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Ya, Ibu akan mengajarkan kalian tepuk semangat. Bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat! Ya, kalian sudah siap menerima materi pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis tersebut dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dengan kalian. Saat musim hujan tiba, apakah kalian sering mendengar suara petir? Nah, apakah kalian tahu sumber dari suara petir itu dari mana? Dan bagaimana suara petir itu bisa sampai di telinga kita? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Hari ini kita akan membahas sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Syarat bunyi dapat terdengar yaitu ada 3. Yang pertama adanya sumber bunyi, yang kedua adanya media pengantar, yang ketiga adanya pendengar. Perambatan bunyi. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Contoh perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari.
Bunyi merambat melalui udara. Contohnya, ketika hujan turun, biasanya disertai petir, dan kemudian terdengar guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai telinga kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, ketika kita sedang bersandar di pintu, kemudian pintu tersebut diketuk, maka kita akan mendengar bunyi ketukan itu. Bunyi ketukan merambat ke telinga kita melalui benda padat, yaitu pintu. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika kita sedang berenang, kemudian teman kita melempar batu ke air tersebut, maka kita akan mendengar bunyi batu tersebut cemplung. Bunyi batu itu merambat ke telinga kita melalui benda cair, yaitu air kolam. Supaya kalian lebih memahami konsep tentang perambatan bunyi, silahkan kalian lakukan percobaan-percobaan berikut. Percobaan yang pertama dengan tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang digunakan adalah selang plastik sepanjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang dengan telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang terakhir, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan, berikan hasilnya pada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang kedua dengan tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil yang telah dibuat. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Jadilah telepon gelas. Selanjutnya, bicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas tersebut. Kemudian, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang selanjutnya, bicaralah dengan temanmu melalui gelas plastik tanpa benang. Yang terakhir, dengarkan dan catat apa yang kamu dengar, kemudian berilah hasilnya pada temanmu untuk diperiksa. Percobaan ketiga yaitu dengan tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang digunakan adalah ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember ya. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang terakhir, dengarkan dan catat hasilnya. Setelah kalian melakukan percobaan, silahkan isi tabel hasil praktikum berikut. Percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Media atau perantara perambatan bunyi, serta bunyi yang dihasilkan, terdengar atau tidak terdengar. Nah, apakah kalian masih semangat? Ibu akan mengajarkan kalian tepuk brick. Ada brick 1, ada brick 2, dan ada brick 3. Kita coba bersama-sama ya anak-anak. Brick 1, brick 2, brick 3. Ya, seperti itu ya anak-anak. Untuk mengetes semangat kalian, mari kita ulangi sekali lagi. Brick 1, brick 2, brick 3. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah bersemangat sekali. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide pokok bahasan atau gagasan utama dalam suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas gagasan pokok atau informasi tambahan. Langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir pada tiap paragraf. Di sini ada teks bacaan berjudul Batik. Mari kita baca bersama-sama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa.
beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dalam paragraf tersebut, kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pokok, Ibu beri warna merah dan gagasan pendukung Ibu beri warna biru. Gagasan pokok pada bacaan ini yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kain batik dihasilkan dengan cara bla 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 sampai ke kalimat yang terakhir. Jadi, inti dari bacaan tersebut adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat yang selanjutnya adalah merupakan kalimat penjelas atau tambahan informasi dari kalimat tersebut. Setelah kalian memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian baca kembali teks bacaan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian membaca teks tersebut. Setelah kalian membaca kembali teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan, silahkan kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf pada peta pikiran berikut. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini secara bersama-sama. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu bunyi. Sifat bunyi yaitu merambat. Nah, bunyi dapat terdengar oleh telinga kita jika bunyi tersebut merambat melalui media perantara. Yaitu ada 3 media perantara. Yang pertama, benda cair. Yang kedua, benda padat. Yang ketiga, udara. Jika tidak ada media perantara tersebut, bunyi tidak akan sampai di telinga kita. Ada juga syarat bunyi bisa terdengar. Yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada perantara, yang ketiga ada pendengar. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari suatu gagasan pokok. Setelah ini, Ibu akan membagikan LKPD dan soal evaluasi. Bagi anak-anak yang nantinya mendapat nilai di atas KKM, Ibu akan membagikan soal pengayaan. Dan apabila ada anak yang mendapat nilai di bawah KKM, Ibu akan membagikan soal remedi untuk perbaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.